Kalau kita melihat bahwa tadinya memprediksi di triwulan pertama pertumbuhan ekonomi Indonesia 4,94 jadi 4,87 ternyata di triwulan kedua yang nanti akhir bulan ini akan kita akhiri, kira-kira kita bisa menyentuh 5% atau tidak? Memang agak berat untuk menjawabnya itu, tapi mungkin saya jelaskan dulu sebagai akademisi landasan teorinya dulu. Sebetulnya semakin berkembang satu negara, memang pertumbuhan ekonomi itu akan cenderung semakin kecil. Oke. Ya. Jadi ibaratnya kayak akselerasi mobil. Akselerasi mobil itu kalau dari 0 sampai 60 itu sebentar, tapi 60 ke 100 itu lebih lama. Jadi memang secara natural pertumbuhan itu akan semakin melambat. Oke. Nah, jadi ketika kita ngomong 5%, itu memang bisa dikatakan natural growth kita sekitar seperti itu. Autopilot 5%? Bisa dikatakan seperti itu, ya. Tapi kalau kita mau meningkatkan, maka harus extra effort. Extra effort? Harus extra effort itu bagi saya sih bahasa sederhananya kira-kira kayak gini. Gimana sih cara menumbuhkan ekonomi itu? Ekonomi itu ada dua sisi, ada konsumen, ada produsen. Yeah. Ketika itu konsumen punya kemampuan belanja dan dia yakin dia akan spend. Uang itu akan mengalir ke dalam perekonomian, itu akan menggerakkan perekonomian. Dari sisi produsen, ketika mereka yakin bahwa kondisi ini bagus, mereka akan invest. Uang juga akan mengalir. Jadi yang paling penting adalah tumbuhkan kepercayaan bagi masyarakat sehingga ada keinginan dari pihak pelaku ekonomi untuk spend. Okay. So balik lagi terkait dengan 5%, apakah tercapai atau enggak nanti bisa kita lihat. Cuman memang kalau saya lihat dari datanya, biasanya di kuartal 1 itu lebih rendah dibandingkan dengan kuartal 4 sebelumnya. Oke. Nah, pengecualian di 2025 kita kuartal 1 itu lebih rendah dibandingkan dengan kuartal 4 tahun lalu. Di 2024. Ya. Okay. Artinya ada sesuatu di sini. Nah, pas pada saat masuk ke kuartal 2 ada tekanan eksternal, yaitu dari dimulai dengan perang dagang. Perang dagang Trump. Nah, ini tentu punya potensi bisa menurunkan pertumbuhan. Jadi pertanyaan saya kembali lagi saya ulang, Mas Fit, di akhir triwulan kedua, artinya akhir semester pertama atau first half tahun ini, sampai tidak 5% pertumbuhan nasional Indonesia, pertumbuhan ekonomi Indonesia? Kalau saya akademisi harus menjawab berdasarkan exercise. Oke. Ya, jujur saya masih belum melakukan exercise. Ya. Oh belum? Belum, jujur aja. Ya. Saya nggak mau come up dengan something gitu, enggak. Tapi bahwa kemungkinan besar sekitar 5% atau di bawah sangat besar kemungkinannya. Oke, 5% atau di bawah? Di bawah. Di bawah. Malah di bawah 5%? Di bawah 5%. Jadi 5 tidak tercapai? Karena dibandingkan dengan kalau di kuartal 2 sekarang itu kan faktornya tuh lebih banyak, ada eksternal. Ya. Ada eksternal, terus kemudian even dibandingkan dengan yang kuartal 1 kemarin itu masih belum ada perang dagang, tensinya masih belum ada. Itu kita 4,87. Oke. Tentunya dengan kondisi eksternal sekarang ada kemungkinan bisa lebih rendah. Mas Fitra membagi kepercayaan yang sama dengan Mas Fit atau lebih optimis melihat ekonomi di triwulan kedua atau semester pertama tahun ini? Iya, Pak Fit Adrison ini guru saya ya. Jadi tentunya apa yang kita pelajari sama ya. Termasuk apa yang tadi Pak Fit sampaikan mengenai kondisi steady state. Bahwa kondisi kita sebagai ekonomi yang sudah bertumbuh besar, pastinya akan ada hambatan-hambatan, konstrain-konstrain untuk bertumbuh lebih cepat. Tetapi steady state itu dalam beberapa peristiwa empiris itu bisa didorong oleh tadi yang disampaikan oleh Pak Fit adalah extra effort. Nah, oleh karenanya kenapa pemerintah itu ada di sini adalah untuk melakukan extra effort itu. Bagaimana bisa breaching lebih dari 5%. Nah, kalau kita bedah di kuartal pertama ya, itu memang cuma tumbuh 4,87%. Nah,
salah satu kalau kita bicara pertumbuhan sektoral yang perlu dibenahi adalah salah satunya dari sisi sektor manufaktur yang tumbuh cuma 4,55%. Pabrik itu ya? Nah, Industri? ya, betul. Nah, itulah yang kemudian harus kita muluskan dan itu merupakan bagian dari asta cita, industrialisasi, dan itu adalah fokus dari pemerintah ke depan. Yeah. Dan pemerintah sudah menyadari bahwa di kuartal pertama ini memang pertumbuhannya suboptimal. Juga kalau kita bandingkan ya kuartal 1 tahun ini dan kuartal 1 tahun lalu, pertumbuhan atau growth dari belanja pemerintah itu cuma tahun ini bahkan tidak tumbuh, ya, terkontraksi 1,38%. Dan kuartal 1 tahun lalu itu 20%. Ada aktivitas front loading. Nah, oleh karenanya pemerintah berusaha untuk melakukan normalisasi pertumbuhan ekonomi itu kembali lagi ke level yang sebenarnya 5%. Karena average growth dari 10 tahun terakhir, kalau kita exclude pandemic times, pandemi itu dikeluarkan, itu cuma itu 5,07%. Artinya untuk kembali ke level yang sama tadi 5%, itu sebenarnya tinggal pantikan sedikit saja. Nah, yang dipakai pemerintah apa untuk mengembalikan tadi itu? Nah, makanya seperti pembahasan kita pekan yang sebelumnya, kita bicara mengenai paket stimulus ya. Ada 5 stimulus yang dilakukan oleh pemerintah yang akan digelontorkan 24,4 triliun rupiah sebagai add-ons karena kita melihat juga ada potensi pelambatan ekonomi akibat tekanan eksternal dan oleh karena perlu ada add-on itu. Dan kita lihat bagaimana melindungi yang kelas bawah, bansos dengan 11,9 triliun dan itu untuk 18,3 juta penerima manfaat. Kemudian ada bantuan subsidi upah untuk di bawah 3,5 juta rupiah itu 10,73 triliun. On top dari itu yang terkait juga nanti bidangnya Pak Maulana adalah diskon untuk sektor transportasi darat, laut dan udara. Yang secara empiris itu memiliki keterkaitan antar sektor terutama yang paling dominan juga keterkaitan ke sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Diskonnya bulan Juni dan Juli ya? Betul, itu memanfaatkan liburan sekolah, yang memanfaatkan momentum ya, prioritasnya di situ. Nah, kalau kita lihat tadi seperti yang Pak Fit sampaikan ya, kan ada supply, ada demand. Dan kita bicara untuk bagaimana Richard Thaler dulu berbicara mengenai pemantik nudge ya, bagaimana memantik demand, memantik kepercayaan. Karena sentimen di bulan Maret itu indeks kepercayaan konsumen cuma 121. Bukan karena tidak ada duit, tapi karena agak kurang kepercayaan untuk spending. Dan untuk itu maka demand ini dinaikkan. Dan ketika demand itu dinaikkan, maka ada potensi kemampuan industrial itu juga akan meningkat. Sebagaimana yang terjadi di semester pemerintah melihat di akhir triwulan kedua, second quarter atau first half, akhir Juni bulan ini, akan sampai 5% pertumbuhan ekonomi kita atau seperti yang tadi disampaikan Mas Fit, below that lah, di bawah itu lah. Ya, kita akan usahakan asesmen dari Kementerian Keuangan sebenarnya tanpa adanya stimulus ini itu cuma 4,55%. Tapi dengan ada stimulus ini harapannya ya, meskipun memang kalau dari sisi ukuran ini tidak terlalu besar 24,4 triliun. Tapi ketika dimanfaatkan masuk ke sektor prioritas, asesmen dari Kementerian Keuangan itu minimal 4,9%. Tapi kita masih bisa usahakan untuk sampai 5%. Baik, Mas Maulana, kalau tadi kan ada dari 5 stimulus itu ada 2 atau 3 ya yang untuk diskon perjalanan itu kan dilakukan di bulan Juni dan Juli. Kita sudah masuk bulan Juni, masih tunggu 1,5 bulan lebih lagi, tapi sudah mulai terasa tidak dampak dari diskon perjalanan itu kepada industri hotel, restoran yang Anda geluti? Ya tentu kalau menjawab itu saya akan melihat gini, kita kan sebenarnya dari Mei ke Juni itu sebenarnya sudah melalui beberapa kali saya rasa setiap 2 minggu tuh ada libur panjang tuh, ada cuti bersama. Iya, tanggal merah. Nah, yang kita lihat kemarin terakhir pada saat Idul Adha saja, itu impactnya hampir nggak ada tuh libur panjangnya. Saya nggak ngomongin, terkait okupansi ya, hampir dikatakan tidak ada. Di tol Cikampek kemarin macet panjang loh katanya setelah itu. Tapi kan saya bicaranya akomodasi. Nah, saya bicara akomodasi. Ini akomodasi okupansinya secara nasional itu impactnya nggak terlalu terlihat ada lonjakan. Biasanya kan kalau libur panjang itu paling nggak ada 1 hari, 2 hari itu yang lonjakannya cukup meningkat dibandingkan hari biasa. Untuk hotel maksudnya ya? Untuk hotel. Nah, kemudian yang kedua, tentu apa yang diberikan oleh pemerintah, insentif untuk yang ditujukan untuk libur sekolah, itu memang kita sambut baik karena memang setiap tahun itu sebenarnya ada 3 event yang kita tunggu-tunggu. Satu Hari Raya, Idul Fitri, kemudian Nataru, Natal Tahun Baru, dan yang ketiga adalah libur sekolah. Libur sekolah. Nah, cuman kan tantangan untuk pergerakan domestik itu kan sebenarnya untuk liburan ini adalah daya saing kita dengan luar negeri.
tujuan wisata di luar negeri. Ya, karena gini, karena masalah harga tiket kan selalu masih menjadi isu. Tiket pesawat ya? Tiket domestik pesawat. Ya. Itu selalu menjadi isu. Tapi kalau misalnya untuk sekitaran bukannya sudah didiskon Mas sekarang Mas, jadi bisa bersaing dengan katakanlah pesawat Jakarta Singapura, jadi bisa disaingi gitu harganya, murahnya begitu. Kita lihat nanti Mas, apa benar terjadi. Karena kan kalau tipikal traveler kita kan selalu perlu experience, apalagi yang muda-muda nih. Mereka akan lebih memilih keluar dibandingkan mereka traveling di domestik. Ini yang kondisi realnya kan seperti itu. Tapi bukan berarti yang perjalanan overlandnya misalnya kan tol kita udah ada ya. Itu juga pasti akan meningkat di situ. Dan itu ekspektasi kita peningkatannya dari situ. Apakah kemudian yang dilakukan pemerintah saat ini belum berdampak? Tapi ada satu lagi yang nanti saya akan tanyakan juga ke Pak Maulana terkait kelonggaran untuk menggunakan hotel sebagai tempat rapat. Tetap bersama kami, Top Ekonomi segera kembali. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.